Besar Korea Utara untuk PBB Kim Jong menyalahkan Amerika Serikat atas invasi Rusia ke Ukraina dengan mengatakan kebijakan hegemonik Washington mengancam perdamaian dan keamanan negara berdaulat lain. Kim membuat pernyataan pada sesi darurat Majelis Umum PBB yang diadakan di New York pada awal Maret 2022 ketika puluhan pembicara lainnya mendesak Rusia untuk menghentikan serangan militernya di Ukraina. AS dan Barat yang bertentangan dengan permintaan Rusia yang masuk akal dan adil untuk memberikan jaminan hukum untuk keamanan telah secara sistematis merusak lingkungan keamanan Eropa dengan terang-terangan dalam upaya mereka untuk menyebarkan sistem senjata serang mengejar ekspansi NATO ke timur, kata Kim. Komentar itu muncul ketika Washington menggalang sekutu dan mitra untuk mengenakan biaya yang menghancurkan pada Rusia, termasuk isolasi dari sistem keuangan dan perdagangan global untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas invasi tersebut. Korea Utara juga memposting komentar yang diunggah di situs web Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa AS harus disalahkan atas bencana yang sedang berlangsung. AS telah mengejar supremasi militer dengan mengabaikan permintaan sah Rusia untuk keamanannya, menurut komentar tersebut, yang dikaitkan dengan Ri Ji-sung, seorang peneliti di Note Society for International Policy Study. Akar penyebab krisis Ukraina juga terletak pada sikap sewenang-wenang AS, kata posting yang diunggah di situs web Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Sabtu, Februari lalu, dikutip dari AFP. Ri mengecam AS karena memegang standar ganda dengan mengatakan AS mencampuri urusan dalam negeri negara lain atas nama perdamaian dan stabilitas, tetapi tanpa alasan yang baik. AS mencela tindakan pertahanan diri yang diambil oleh negara lain untuk memastikan keamanan nasional mereka. Park Won-gon, seorang profesor studi Korea Utara di Ewha Women University, berpendapat tanggapan tersebut merupakan reaksi resmi low-key atau samar karena diterbitkan dengan nama individu. Kesimpulannya adalah semua karena AS. Poin utama adalah Anda akan menderita jika tidak memiliki kekuatan, kata Park Won-gon kepada AFP. Bersama dengan Beijing, Rusia adalah salah satu dari sedikit teman internasional Korea Utara dan sebelumnya telah membantu rejim tersebut. Moskow telah lama menentang peningkatan tekanan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir, bahkan meminta bantuan dari sanksi internasional untuk alasan kemanusiaan. China, yang merupakan sekutu terpenting Korea Utara, juga menyalahkan Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam beberapa pekan terakhir karena meningkatkan krisis Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan sanksi AS ini meningkatkan tensi, membuat kepanikan dan bahkan bermain dengan perang. Jika seseorang menuangkan bahan bakar kepada api sembari menyalahkan orang lain, maka perilaku itu tidak bertanggung jawab dan tak bermoral, lanjut Hua merujuk pada AS seperti dikutip dari AFP pada hari Rabu 23 Februari lalu. Mengutip dari Reuters, NATO dinilai China memanas-manasi konflik antara kedua negara yang sudah berlangsung sejak tahun 2014. Selain itu, Hua menyatakan China telah mengimbau seluruh pihak untuk menghargai kekhawatiran keamanan satu sama lain. Hua juga menyampaikan, China mendukung penyelesaian masalah ini dengan jalan negosiasi dan konsultasi. China pun ikut menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasan. China kemudian mendesak AS untuk menyikapi kekhawatiran Beijing dengan amat serius. Negara komunis itu meminta AS jangan merecoki kepentingan dan merusak hak-hak China dalam menangani masalah Ukraina dan Rusia. Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga mengatakan China terbuka dengan usulan membantu menengahi konflik Rusia dan Ukraina. Ia menekankan pertemanan antara Beijing dan Moskow masih tetap kokoh. China ingin bekerja dengan komunitas internasional untuk melaksanakan mediasi yang diharuskan bila dibutuhkan. Wang Yi menegaskan hubungan bilateral antara Rusia dan China merupakan hubungan bilateral yang paling krusial di dunia, juga berpengaruh dalam perdamaian, stabilitas, dan perkembangan dunia. Ia menegaskan persahabatan Rusia tetap kokoh serupa batu karang di tengah hujan sanksi barat akibat invasi terhadap Ukraina. Menurutnya, Rusia dan China memadu hubungan bilateral paling penting di dunia karena membantu mengokohkan stabilitas, pertumbuhan, dan perdamaian dunia. Menurut China menegaskan hal itu sepekan setelah menolak resolusi yang mengecam agresi Rusia pada sidang umum PBB pada awal Maret lalu. Wang Yi meyakini eskalasi antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh mentalitas perang dingin milik Amerika Serikat dan NATO yang memaksa China dan Rusia untuk mempertahankan diri. Istilah tersebut belakangan rajin digunakan pemerintah Beijing, terutama ketika mengkritik Amerika Serikat. Di Forum Ekonomi Dunia pada pertengahan Januari 2022 lalu, Presiden Xi Jinping menghimbau dunia untuk menanggalkan mentalitas perang dingin dan mendahulukan pendekatan saling menguntungkan dalam tatanan politik global.
Yang lebih berbahaya lagi adalah ambisi untuk mempertahankan hegemoni dan upaya menundukkan mereka yang berusaha melawan arus sejarah, imbunya tanpa menyebut Amerika Serikat. Menurut China, mentalitas perang dingin menempatkan Rusia sebagai musuh abadi NATO, sementara di kawasan Indo-Pasifik, kebijakan Amerika Serikat selama ini semakin menajamkan konflik dengan Beijing. Hal ini ditegaskan Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping dalam pembukaan Olimpiade musim dingin di Beijing awal Februari silam. Kedua pihak menolak ekspansi NATO dan menuntut pengakuan penuh terhadap kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara lain. Politisi dan analis barat belakangan juga mulai menggunakan terminologi perang dingin untuk menggambarkan ketegangan antara Washington atau Uni Eropa dan Beijing. Pada Maret 2019 lalu, Komisi Eropa secara resmi mendeklarasikan China sebagai rival sistematik. Di sudut pandang China, kebijakan tersebut mengandung aroma permusuhan. Beijing mengatakan ketika pihaknya menjalankan program Belt Road Initiative atau BRI yang mendorong pertumbuhan dan kooperatif di kawasan, Uni Eropa dan AS sebaliknya membidik permusuhan dengan menjalankan kebijakan Indo-Pasifik yang didominasi agen keamanan untuk melawan China. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan arah pengembangan hubungan China dan Rusia menjadi perhatian besar. Hal ini mengacu pada sistem peningkatan kemitraan tanpa batas yang diumumkan China dan Rusia. Kedua negara tersebut berjanji untuk meningkatkan berkolaborasi melawan Amerika Serikat dan Barat. Price juga mencatat, dalam tatanan negaranya, China telah berulang kali menekankan prinsip kedaulatan tidak dapat diganggu-gugat. China telah mendesak semua pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina untuk menahan diri. China mengatakan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan serta integritas teritorial negara manapun harus dihormati serta dijaga. Namun pada saat yang sama, China mendesak Amerika Serikat untuk menghormati dan memenuhi tuntutan Rusia terkait jaminan keamanan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga mengatakan AS dan NATO serta Uni Eropa harus memperhatikan dampak negatif dari ekspansi terus-menerus NATO di timur pada keamanan Rusia. Presiden Putin sendiri terang-terangan mengaku khawatir pada banyaknya negara Eropa Timur yang bergabung dengan NATO. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, meminta China ikut menengahi pembicaraan damai Rusia dan Ukraina sebab diplomasi harus dilakukan juga oleh China, bukan hanya Eropa atau AS.